Selamat siang, saya Ferdiway Firmansyah, nomor mahasiswa 181133 dari kampus STP Satya Widya Surabaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan kinerja keuangan di Hotel Grand Savoy Homan Bandung. Ini review salah satu jurnal Hotel Grand Savoy Homan Bandung. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu serta seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, serta membagi dana dengan tujuan memberikan profit bagi para pemegang saham dan sustainability usaha bagi perusahaan. Selanjutnya, perbedaan pengertian finance dan accounting. Untuk pengertian finance adalah bagian yang mengelola dan memegang uang secara langsung, baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral. Menurut Ridwan, penulis buku manajemen keuangan, pengertian finance adalah seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan serta orang atau organisasi. Untuk accounting adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, serta menginterpretasikan aktivitas keuangan. Jika dilihat di Wikipedia, definisi accounting merupakan pengukuran, penjabaran, dan pemberian kepastian terhadap informasi keuangan yang akan membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Jadi itu ya perbedaannya, perbedaan pengertian dari finance atau finance dan accounting. Ya, selanjutnya adalah struktur organisasi finance dan accounting. Yang paling atas adalah finance dan accounting controller, yang tugasnya adalah mengkontrol semua bawahannya, semua pemasukan, income, revenue. Dan di bawahnya ada asisten financial controller yang bertugas membantu seorang finance accounting dalam membuat jurnal dan lain-lain. Kemudian di bawahnya ada general ledger sama accounting supervisor. Untuk accounting supervisor ya tugasnya nggak beda jauh ya, tetap mengkoordinasi bawahan-bawahannya, mengecek semua income, revenue, dan lain-lain. Kemudian ada general cashier, accounting payable, income auditor, cost control, credit supervisor. Di bawahnya lagi ada cashier supervisor, ada night auditor, F&B controller, and ER clerk. Banyak sih ini ya, untuk tugasnya masing-masing sepertinya sangat banyak sekali. Untuk financial controller, pengertiannya adalah jabatan yang bertugas untuk mendukung fungsinya sebagai pengontrol, memastikan keuangan perusahaan yang sehat. Maka dari itu diperlukan kompetensi yang memadai agar bisa melakukan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk upaya supaya kondisi pemasukan dan pengeluaran perusahaan bisa terus stabil. Nah, tugas financial controller: 1. Menjaga sistem akuntansi perusahaan. Ya, semua pengeluaran dan pemasukan harus balance, supaya ya harus tahu biar itu ya
menjaga sistem keuangan hotel. Yang kedua, berpartisipasi dalam menyusun anggaran. Yang ketiga, evaluasi kinerja staf accounting atau keuangan. Yang keempat, memastikan kriteria keuangan perusahaan yang sehat. Yang keempat, mencegah pemalsuan dan penipuan keuangan perusahaan. Ya, itulah pentingnya sebagai controller supaya data-data yang masuk itu tidak bisa dipalsu dan harus ada dokumen pendukung. Keuntungan financial controller. 1. Mereka melakukan analisis keuangan perusahaan menggunakan parameter yang berbeda dan memberikan pendapat yang sama kepada manajemen perusahaan untuk tindakan lebih lanjut. Kedua, selain manajemen perusahaan, pengendali keuangan memandu manajer keuangan dan orang-orang yang terkait dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan dalam organisasi, karena pengendalian keuangan menawarkan dasar untuk aktivitas keuangan di masa depan. Yang ketiga, pengontrol keuangan. Dengan bantuan berbagai alat yang tersedia, mengukur perbedaan antara kinerja aktual perusahaan dan kinerja standar yang ditetapkan. Setelah mengetahui penyimpangan, tindakan yang tepat untuk memperbaiki diambil olehnya. Selanjutnya, kerangka penelitian. Penulis memilih Hotel Grand Savoy Homan Bandung sebagai lokasi kasus penelitian di mana penulis mengambil data berupa laporan keuangan laba dan rugi. Setelah itu, penulis akan melakukan analisis pada laporan laba rugi. Dari hasil analisis tersebut, penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan Hotel Grand Savoy Homan Bandung. Kinerja keuangan Hotel Grand Savoy Homan Bandung dapat ditentukan dengan melihat hasil yang ada berdasarkan analisis horizontal dan analisis varians pada laporan laba rugi, sehingga penulis dapat menyimpulkan apakah kinerja keuangan Hotel Grand Savoy Homan Bandung efisien atau tidak. Review penelitian. Nama Ayunindya Pratiwi. Judul analisis laporan kinerja keuangan di Hotel Grand Savoy Homan Bandung tahun 2019. Program Studi Administrasi Hotel Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Untuk permasalahan yang terjadi adalah pengontrol keuangan bertanggung jawab untuk mengukur perbedaan antara kinerja aktual perusahaan dan kinerja standar. Untuk menentukan kinerja standar juga, situasi yang berlaku di dalam perusahaan atau di lingkungan mungkin berbeda ketika standar yang ditetapkan dan saat ada kinerja aktual. Dalam kasus ini, standar tidak akan tepat dan kemudian tidak ada gunanya menghitung varians. Pengawas keuangan melakukan tugas untuk menetapkan pengendalian keuangan yang tepat di perusahaan dan pelaksanaannya. Meskipun menetapkan kontrol keuangan mungkin mudah, tetapi sulit untuk menerapkannya dengan tepat. Selain itu, penerapan alat kontrol keuangan membutuhkan sejumlah besar uang sehingga menjadi urusan yang mahal. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulannya adalah financial controller memiliki peran untuk menjaga keahlian dan keterampilan staf akuntansi sehingga kinerja mereka bisa berjalan efektif dalam menjalankan prosedur keuangan dan menghasilkan suatu laporan keuangan. Jadi kesimpulannya adalah financial controller harus pandai-pandai berkoordinasi dengan staf-staf yang lain untuk masalah input pemasukan dan lain-lain untuk mengetahui laba atau ruginya. Jadi semua itu harus tetap terjaga, selalu balance ya, karena itu adalah syarat dari
finansial, dari finance dan accounting untuk memastikan apakah mereka itu pengeluaran sama keuangan sama gitu. Sekian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.